Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Indri Syafitri dan partner saya adalah Selvi Flowerina. Kami dari IKM Angkatan 2021 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di sini kami akan membahas mengenai mialgia. Nah, teman-teman, ada nggak nih yang pernah merasakan nyeri-nyeri di bagian beberapa titik di gambar tersebut ini? Nah, ini tuh disebut dengan mialgia atau sering disebut dengan nyeri otot. Nah, nyeri otot ini terjadi karena kontraksi otot yang secara berulang-ulang atau terus-menerus dan statik akan mengakibatkan otot menjadi spasme ataupun meradang. Masalah mialgia ini berdasarkan Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi penderita itu didapatkan 7,3% di seluruh Indonesia loh. Nah, bagaimana nih proses terjadinya si mialgia ini? Jadi, ketika otot meradang, bengkak atau kaku karena kelelahan, ruang antara kulit dan otot tertekan sehingga terjadi penyempitan pada aliran kelenjar limpatik. Nah, tekanan itu juga akan berpengaruh pada reseptor nyeri di bawah kulit yang pada selanjutnya memberi sinyal ketidaknyamanan ke otak sehingga mengalami rasa kaki. Untuk lebih jelasnya itu, proses terjadinya mialgia ini merupakan ada peranan asam laktat pada otot, di mana asam laktat berperan penting dalam proses terjadinya mialgia karena tubuh dapat mengubah glikogen menjadi energi tanpa adanya oksigen. Ini tuh merupakan proses homeostasis yang dilakukan tubuh saat kekurangan oksigen seperti aerobik normal, yaitu proses di mana tubuh menggunakan glikogen sebagai cadangan energi ketika dia ada asupan nutrisi dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Dengan mengubahnya menjadi asam laktat dan bukannya ATP, pada keadaan adanya oksigen, ketika tidak ada oksigen yang cukup akan memungkinkan proses glikolisis untuk berlangsung selama waktu tertentu. Setelah tubuh memiliki cukup cadangan oksigen, glikogen ini akan dapat kembali dikonversi ke ATP dan asam laktat dapat dikonversi kembali menjadi glukosa oleh hati dan jaringan lain yang selanjutnya dapat digunakan sehingga membuat penggunaan dari glikogen jauh lebih efisien ketika tubuh kekurangan sejumlah oksigen untuk metabolisme dalam sel. Ringkasnya itu, mialgia ini diawali dari penggunaan otot yang salah atau otot yang terlalu tegang, sehingga pemakaian otot yang berlebihan ini akan mengakibatkan otot-otot yang digunakan mengalami kekurangan oksigen. Maka dari itu, suatu proses oksidasi anaerob yang akan menghasilkan asam laktat. Nah, secara umum, nyeri otot ini atau mialgia ini disebabkan oleh beberapa hal loh. Yang pertama ada overuse atau berlebihan, di mana disebabkan oleh kerusakan mikro yang terjadi dalam sel-sel itu sendiri. Hal itu terjadi ketika melakukan beberapa aktivitas di mana otot sebelum jarang digunakan tiba-tiba harus melakukan kerja yang jauh lebih berat. Misalnya, dari sebelumnya kita sering-sering rebahan, tiba-tiba kita mengangkat berat yang terlalu berat. Di situ kita akan beresiko terkena mialgia. Yang kedua, injury atau cedera. Mialgia ini disebabkan oleh gangguan ultrastruktural dari myofilaments, terutama karena kerusakan jaringan ikat otot itu sendiri. Yang ketiga itu autoimun. Akibat penyakit autoimun ini seperti rheumatoid arthritis dan lupus, di mana kondisi ini sistem imun itu menyerang jaringan atau organ tubuh. Yang ketiga adalah sindrom penarikan. Mialgia ini disebabkan karena gangguan tidur. Individu yang mengalami gangguan tidur itu seringkali mengalami nyeri otot. Gangguan ini disertai mungkin disebabkan oleh ansietas temporer akibat situasi yang menimbulkan stres atau bisa karena kebisingan juga loh. Selanjutnya penyebabnya ada ketidakseimbangan hormon, di mana ini tuh terjadi manakala salah satu hormon reproduktif tidak lagi bekerja secara fungsional. Selanjutnya penyebabnya adalah defisiensi vitamin D. Ini tuh disebabkan oleh diet dan gaya hidup yang tidak sehat. Defisiensi vitamin D itu juga sering ditemui pada kelompok masyarakat yang sebagian besar melakukan aktivitas di dalam ruangan. Selanjutnya ada karena obat-obatan yang menginduksi mialgia. Kelompok obat tertentu seperti statin atau penurun kadar kolesterol memiliki efek samping berupa mialgia atau nyeri otot. Nah, untuk itu bagaimana nih cara kita untuk mengobati di rumah atau mengatasi mialgia ini? Yang pertama adalah kompres hangat atau dingin.
Bila nyeri otot itu terjadi akibat cedera yang baru saja terjadi, teman-teman boleh kompresnya dengan air dingin. Dan jika teman-teman memiliki nyeri otot yang sudah lama terjadi dalam jangka yang panjang, bisa dikompres dengan air hangat. Untuk yang kedua, caranya adalah tetap aktif bergerak. Mungkin banyak dari teman-teman berpikir bahwa kalau terjadi nyeri otot, yang harus dilakukan adalah mengurangi aktivitas. Padahal nyatanya kita tuh harus lebih bijak dilakukan adalah tetap aktif bergerak. Mengapa? Terlalu banyak istirahat itu seperti berbaring justru memperlambat atau proses pemulihan dalam melemahkan otot dan membuat otot semakin terasa sakit. Yang ketiga itu temukan posisi yang nyaman. Selanjutnya yang keempat, lakukan peregangan otot. Contohnya seperti yoga yang dapat membantu meregangkan otot yang kaku dan terasa tak nyaman karena nyeri yang Anda alami. Untuk pencegahan dari nyeri otot ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah melakukan olahraga secara teratur, mengontrol berat badan Anda, selanjutnya menghentikan kebiasaan merokok atau menggunakan produk tembakau lainnya. Yang keempat adalah menghindari aktivitas yang mengharuskan kita untuk mengangkat beban yang terlalu berat. Dan terakhir, banyak-banyaklah minum air putih, minimal 2 liter sehari. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai mialgia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.